narasumbernya udah datang. Udah datang? Aduh, Mbak Sita, maaf kami jadi telat. Ya, luar biasa. Lama-lama tuh tadi tuh. Aduh, Mbak Sita, terima Mbak kasih Sita, sudah rawuh. Ini cantik banget ya. Nanti Betul. kita bahas ya. Kita nyapa pemirsa dulu. Boleh. Mbak Sita sudah Kita hadir. menyapa pemirsa dulu. Selamat siang ataupun selamat sore dan kapanpun pemirsa menyaksikan acara ini, kami ingin mengucapkan super. Suara perempuan. Salam super. Salam super. Gitu ya. Baik. Nah, tamu kita hari ini, Ya. ini Mbak Sita Laritna Adisakti gitu Ya. ya. Beliau ini adalah perempuan yang luar biasa ya, dikelilingi oleh keindahan ya. Salah satunya adalah bunga-bunga dan juga tanaman-tanaman. batik, ya. Betul. Bangunan-bangunan indah ya. Semua ini luar biasa banget. Sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak gitu ya. Kita monggo Mbak Sita silakan lenggah, Mbak Sita lenggah monggo. Lenggah dulu. Nanti kita akan banyak tahu tentang Mbak Sita melalui tayangan profil berikut ini ya. Oke, Kita saksikan dulu. Kita akan saksikan dulu profil dari Mbak Sita berikut ini. Laritna Adisakti yang akrab dipanggil Sita ini lahir di Yogyakarta 19 Oktober 1958. Keseharian perempuan yang selalu tampil bersahaja ini menjadi dosen di Departemen Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, sekaligus menjadi koordinator Pusat Pelestarian Pusaka di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sita menyelesaikan Doctor of Engineering di Kyoto University, Jepang pada tahun 1997. Sedangkan Master of Architecture di University of Wisconsin, Milwaukee, Amerika Serikat tahun 1988. Pastinya perempuan yang memiliki multi talenta yang juga seorang pelukis dan perangkai bunga ini kerap mendapat penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Cita rasa seni yang ia miliki mengalir dari sang ibu yang bernama Suliantoro Sulaiman yang memelopori seni merangkai janur di Indonesia dan pendiri Yayasan Sekar Jagad bergerak di bidang batik tulis. Tentunya kecintaan Sita terhadap salah satu pusaka batik menurun dari sang ibunda Suliantoro Sulaiman. Tak heran aktivitas pelestarian pusaka tersebut sudah ia jalani sejak di tingkat sarjana. Penggagas Jogja Heritage Society tersebut menganggap pelestarian pusaka Indonesia adalah bagian hidupnya. Arsitektur adalah bagian dari pelestarian. Batik termasuk arsitektur. Pusaka alam, pusaka budaya, dan lainnya ada untuk dilestarikan. Meski kadang merasa letih, Sita selalu merasa bahagia karena pelestarian pusaka adalah bagian dari hidupnya. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari seorang Sita adalah meneliti dan melestarikan tradisi dapat menjadi usaha yang sangat kreatif dan produktif. Kedisiplinan, kesederhanaan, dan keindahan menyatu dalam dirinya yang mau berbagi untuk sesamanya. Itulah Laritna Adisakti yang sering dipanggil Ibu Sita. Luar biasa Mbak Sita, matur nuwun. Ini dibawain bunga, rangkaian bunga yang ini karya sendiri ya tadi ya. Betul ya, wah. Kita belum datang udah noto-noto di sini. Iya loh, aduh nggak enak Duluan sendiri datang loh loh. kayaknya. Ini dari kebun sendiri Mbak Sita. Iya, tadi pagi saya potong-potong. Ini Mantap. khas stylenya apa? Style Indonesia, style apa biasanya kalau begini? Style sudah campur-campur. Karena yang ada di kebun apa, yaitu yang kemudian Dikreasikan. dikreasikan. Terus nanti setelah mereka selesai bunganya kun jadi layu, kemudian itu kita tanam lagi. Oh, jadi kayak Bisa ditanam terus lagi, gitu ya? daur ulang.
luar biasa ya. Jadi tidak mati begitu saja, tapi bisa dikembangkan lagi. Wah, keren banget. Iris ini wah cepat itu nanti tambah lagi. Ya. Ada unsur ini dari Jepang, rangkaian bunga Jepang gitu ada. Oh, kalau karena itu dulu kan iya. dari Jepang ya. Iya. Sebenarnya sebelum ke Jepang juga karena belajar dari ibu ya, merangkai bunga kayak oriental itu yang Jepang, terus oksidental itu yang Eropa, terus mejejahitan Bali maupun sekarenonce Jawa. Wow, ternyata bisa seperti itu. Digabung-gabungkan, terus saya ke Jepang. Setiap hari suasananya itu rangkaian bunga. Rangkaian bunga terus ya. Keren ya. Oke, Mbak yang Sita, menarik ya. Mbak Sita, apa tadi mau nanya? Kita sampai rebutan mau nanya. Tadi kan terkait dengan tampilan-tampilan di VT gitu ya. Mbak Sita tuh selalu berbicara tentang pusaka. Wah, bayangan saya ini pusaka nih ya keris. Pusoko. Iya toh, harus dicuci setiap waktu begitu. Pusoko yang dimaksud dengan pusaka itu apa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, untung sudah les musik ya. Indonesia Langsung terharu. pusaka abadi nan jaya. Kalau Indonesia ada pusaka abadi nan jaya kan pasti Indonesia memiliki macam-macam hal yang itu pasti bisa abadi dan jaya. Pusakanya bisa pusaka alam, ya tanaman, ya gunung, laut, pepohonan. Kemudian pusaka budaya bisa tangible, itu yang bangunan-bangunan, candi, ya, ada yang di bawah tanah, ada intangible, tari, musik, batik, dan sebagainya. Kemudian ada gabungan antara pusaka alam dan budaya, itu kita menggunakan istilah saujana pusaka. Saujana. Pusaka. Cantik ya istilahnya ya. Saujana puitis gitu ya. Saujana. Jadi apa itu? Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Padahal dalam bahasa Indonesia sudah ada ya saujana begitu ya, tapi Ya, sangat itu sekali namanya. sebenarnya kita itu terjemahan, kita menggunakan istilah saujana untuk terjemahan cultural landscape. Cultural landscape. Ya, Jadi culture. apa aja di situ? Ada Ada macam-macam. kota, ada candi dengan lingkungannya, ada pulau pusaka, itu kan juga bisa jadi itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi keterkait semuanya, gitu. Termasuk masyarakatnya, kehidupannya, dan masyarakatnya itu aktor-aktor di dalam pelestarian pusaka itu. Jadi kalau misalnya ada candi, tidak hanya kita lihat candinya saja, Oh tetapi ya. lingkungan sekitarnya ya. Betul sekali. Kenapa dulu ada candi itu? Apa hubungannya candi itu dengan gunung? Apa hubungannya itu dengan masyarakat di situ? Bahkan apa hubungannya kemudian ada desa batik di sana? Itu kan saling terkait gitu. Itu menarik ya. Kita jadi kayak dari Baru berapa menit saja saya rasanya langsung wah kesuntaan gitu. Ilmunya banyak banget ini kayaknya. Bahasa Indonesia tadi Indonesia pusaka. Betul sekali. pemirsa mungkin yang di luar Jawa kesuntaan ki opo gitu. Kesuntaan. Tiba-tiba kita dapat wawasan banyak banget. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya ibaratnya di Jogja ini, apa yang bisa dikembangkan Mbak Sita? Tadi saujana ya. Ya. Dari Gunung Merapi sampai Laut Selatan, dari Pegunungan Menoreh, Pegunungan Sewu, Pegunungan Seribu, kemudian masyarakatnya. Ya. Masyarakat Jogja itu kan, wah luar biasa loh. Ada yang Jawa, ada yang pendatang, tapi pendatangnya juga dari banyak daerah, bahkan juga internasional. Terus mereka berkarya dengan batik, lurik, kasongan, keramik, kulinernya ada mulai dari gudeg sampai wah banyak sekali. Ya. Jadi banyak sekali Jogja itu. Dan bagi saya senang di Jogja kan terlatih. Jadi dilatih juga seperti Kawah Candro di Muko gitu loh. Yeah. Karena juga bukan karena hanya benda-benda itu, tetapi masyarakatnya. Misalnya bergaul dengan teman-teman seniman, itu kan kita harus dapat wawasan ini. Dengan ilmuwan kita dapat wawasan ini. Nanti dengan seni yang lain lagi dapat wawasan. Jadi di Jogja itu banyak dapat macam-macam. Iya, komplit ya. Ini Ternyata itu nih komplit. sejauh mata memandang. Artinya di setiap sudut kita punya tadi ya tempat-tempat pusaka. Pusaka, ya. Kalau kita memaknainya semuanya adalah tempat-tempat kita belajar. Tempat Begitu kita ya. belajar. Dan juga tentunya pusaka yang ya abadi nan jaya itu tadi. Ya, itu butuh perangkai tapi.
Perangkai. Perangkainya. Jadi kalau misalnya Saujana tadi kan ada yang ahli arkeologi, ada ahli bangunan arsitektur, ada ahli. Nah ini kan butuh dirangkai supaya tetap keseimbangannya ada. Kita kan juga tetap hidup, jadi pasti harus ada perkembangan juga. Boleh kan di Jogja ada bangunan baru yang karya arsitek masa kini gitu kan, jangan hanya yang dulu-dulu saja gitu. Tapi terus gimana caranya? Nah ini kan harus dibahas. Oh baik, waduh menarik banget ya. Ini yang baru sedikit banget ya, kita kasih cuplikan. Masih akan banyak hal yang akan kita tanyakan pada Mbak Sita, pasti banyak diceritain gitu ya. Dan termasuk juga perempuan bisa berperan di mana nih dalam pusaka ini ya, dalam melestarikan pusaka. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan lagi nanti ya apa yang akan disampaikan Mbak Sita setelah jeda berikut ini. Close up, ya. Oke, nah kali ini kita juga akan masih berbincang dengan Mbak Sita terkait dengan bagaimana kemudian tadi yang menarik di VT-nya juga saya mendengar ada Jogja Historical Society. Bener ya? Heritage Society. Oh, Heritage Society. Apa itu? Nah tadi kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah ngobrol ada Jogja Creative Society. Ini juga ada Jogja Heritage Society. Apa itu? Ya, ini sebenarnya organisasi dari kami, teman-teman, dan yang cinta terhadap pelestarian pusaka. Dan organisasi ini sudah hampir 3 dekade ya. Kami di sini ya menulis, kami mendampingi kalau ada bencana, kami mendampingi saat ini sedang Jogja menominasikan untuk World Heritage, kami juga membantu, kemudian kaitannya dengan berbagai penelitian pasca bencana itu ya kita lakukan. Dan jadi organisasi ini memang tadi mencoba melihat dan merangkai berbagai pusaka di dalam satu kesatuan Saujana tadi. Nah ini di situ memang menariknya banyak yang berkegiatan pelestarian pusaka itu ibu-ibu. Nah itu, kok bisa ya Ibu? Kenapa Mbak? Apa karena memang apa ya? Selo enggak ya kalau itu ya. Padahal urusan rumah tangga banyak sekali dan urusan lain pasti banyak. Iya, perempuan yang lebih banyak. Mungkin ini lebih karena memang awalnya kan ini volunteer ya. Jadi kegiatan volunteer. Jadi ibu-ibu kelihatannya lebih bisa membagi waktu untuk bersukarela ya itu. Kalau bapak kerja, pulang, istirahat, tidur, kerja lagi begitu ya. Kalau ibu banyak. Tetapi sekarang ini kita sudah harus berpikir lain ya. Kegiatan pelestarian pusaka jangan lagi hanya untuk sukarela, tapi kita harus menciptakan profesi. Dan profesi itu harus dibangun juga. Makanya di perguruan tinggi kita juga mempersiapkan ahli-ahli untuk yang bisa menjadi profesional di bidang pelestarian pusaka. Jadi jangan hanya putri saja. Nah, jangan hanya perempuan aja loh. Denta, siap-siap ya Denta ya. Siap, oke. Nah, Mbak Sita ini tentang salah satu pusaka kita adalah batik ya, seperti yang dikenakan Mbak Sita. Ada hal-hal atau keprihatinan, termasuk hal-hal yang ingin Mbak Sita sampaikan tentang bagaimana kita melestarikan batik selama ini atau mengapresiasi batik ya selama ini. Jelas ada ya, jelas ada. Itu terkait ini loh, pemahaman tentang bahwa batik itu adalah rintang warna. Prosesnya. Mau citra desainnya Eiffel, citra desainnya dedaunan atau gunung, itu terserah pembatiknya gitu. Tetapi harus menggunakan malam. Kemudian ditulis, serat ya karena bahasa Jawanya, digambar, kemudian atau dicap. Dan harus rintang warna tadi dengan malam itu. Nah itu yang namanya batik. Di luar itu bukan batik. Nah sementara ini di mana-mana banyak sekali dijual yang meteran lah, yang itu. Printing. Nah itu motif batik. Berarti itu ya? hanya motif. Itu sebenarnya bukan motif juga ya? Bukan, tapi jiplak batik. Tapi menarik loh ya. Tapi kadang-kadang kan gini, Mbak Sita, saya juga mewakili, anak muda ya ceritanya gitu. Kadang-kadang kalau mau beli yang tulis itu kan mahal. Nah, itu nggak kreatif. Nggak kreatif. Nah itu, makanya saya butuh
untuk advice nih gimana ini? Punya banyak teman kan? Punya. Oke. Minta Kalau- dana satu-satu? Bukan. Oh bukan. Misalnya satu teman berteman 5 orang. Iya betul. Belilah satu kain batik. Terus nanti dipotong-potong, satunya untuk lengannya saja, satunya untuk kerah, satunya untuk saku. Ya kombinasi. Betul ya. Kain Iya. putihnya, kain ininya, Polosnya polosnya jeans. Oh, Keren. betul. Ini kan banget ya. Betul. Wah ini jadi terbuka Gitu nih ya. kreativitasnya ya. Polos Jadi kita dengan batik. sosial nasionalisme gitu. Ini saya dengan saya membeli ini kan Iya. iuran tadi. Betul. Iuran. Ini kan misalnya yang membatik ini kan dia satu-satu loh, ini digambar gitu. Kalau ini dipotong kan sisa-sisa itu harus dimanfaatkan juga. Nanti misalnya temannya ada yang perempuan tuh, dibikinkan bunganya aja, nanti bunganya taruh sini. Kan bisa. Tuh, Kayaknya ide saya harus- romantis. Iya, nyampe besok ya. buatnya Masih Bu- banyak yang akan Mbak Sita kita ini. bincangkan ya dengan Iya. Mbak Sita ya. Tentu setelah jeda berikut ini. Iya. Ya baiklah, kita lanjut ya. Ini Ya. menarik banget tadi tentang batik, Betul. tentang apa namanya, bagaimana kita tuh berusaha melestarikan. Nah, saya ingin tanya sedikit Mbak Sita, karena lama di Jepang ya, bagaimana Mbak Sita kan selama itu juga mempromosikan lah ibaratnya ya, apa janur, batik kita ke sana. Antusiasme mereka kepada budaya kita bagus juga dan apa yang bisa Memang dipelajari? bagus sekali ya. Jadi kalau katakanlah janur, rangkaian bunga janur. Suatu kali kami pameran di sana, terus ibu segala kan datang ya. Terus kita ada demonstrasi, terus ada rangkaian yang setinggi 2 meter gitu dengan kedepok. Luar Kedepok biasa. juga kita kirim loh dari Wow. Jogja. Oh, bukan dari Oh, Jepang iya. ya? Enggak ada. Maksudnya pakai gapus Enggak. gitu ya, biasanya nggak Pokoknya bus. semua kalau kita keliling dunia itu semua dari Indonesia. Enggak akan ada yang dari mana-mana gitu. Nah, itu kemudian setelah selesai acara, kalau biasanya kita selesai di Jogja gitu Iya. ya, orang kan ngambilin bunganya. Betul. Kalau di sana enggak. Itu yang 2 meter itu ibu-ibu pakai kimono diangkut pulang jalan kaki. 2 meter-meternya Iya. itu? Terus yang ada yang menang satu rangkaian gitu, akhirnya dia sewa taksi untuk pulang bawa mobil itu ke Kobe, dari Kyoto ke Kobe, itu kan jauh banget. Terus suatu kali kami dengan ibu kita ajak ke rumah tadi yang membawa pulang itu, Ya. itu gedebok, itu dikeringkan, terus jadi sebuah rangkaian yang bagus banget. Terus buntal itu juga dikeringkan, digantung-gantung gitu. Jadi apresiasinya sampai saya tuh merinding ya. Kita ngedengerinnya juga tahu ya. Jadi itu kok sekali mendalam ya karena di sana tidak ada. Betul ya. Itu kan terbang dari Jogja. Si buntal Gedeboknya. yang gedebok itu Betul. dari Jogja, janurnya juga dari Jogja semua. Jadi kita itu karena berlimpah harta karun. Iya. Tapi kadang-kadang apresiasinya malah Kurang, gedebok iya. aja. Iya, bener ya. Kalau di sana kalau dibikin rangkaian, dibikin aduh ya Saking itu ampun, langkanya gitu ya. Betul, itu luar biasa banget. Iya baik-baik. oke, Jadi ini banyak yang kita bisa pelajari juga dari mereka Iya, ya Mbak iya, ya. Kita apa namanya promosi tapi juga ada banyak hal yang bisa dipelajari. Apa Iya. Mbak? Mereka kan sangat tradisi itu sangat dipertahankan. Betul, sebenarnya kalau untuk kaitan dengan promosi, Indonesia itu harta karunnya kan luar biasa. Ya. Cuman kita itu seringkali melihat dengan visi kita, kalau kita mau global, kita harus ikut-ikut yang global itu. Padahal tidak, harusnya sesuatu yang membumi di kita, seperti batik ini tadi yang benar-benar asli tradisi ini justru dicari di dunia. Ya. Nah, dan dunia sekarang itu masa depan adalah kerajinan tangan, Oke. dan kedua kembali ke alam. Oke, 2 kunci ini ya. Nah, Kerajinan. pewarna itu sudah tinggalkan yang pewarna sintetis. Oh, pewarna alam lebih. Warna dicari alam nanti. lebih. Nah, itu namanya organik ya. Jadi craft organik lah atau tekstil organik, bahkan nanti arsitektur ya, pengecatan segala macam organik. Dan kita melimpah. Iya. Mau menanam apa aja lah yang untuk jolawe, nila, mahoni, tinggi, itu ada gampang sekali. Tongkat kayu ditancap aja jadi. Tongkat kayu. Nah ini kan Macam-macam ya. perluan ya apa ini literasi, Betul. edukasi. Mbak Sita ini kan pengajar juga ya, pasti punya banyak pengalaman bagaimana betapa hausnya anak muda ini akan pelajaran-pelajaran kayak gini Mbak Sita. Nah kita kendalanya apa dan harapannya Mbak Sita ke depan untuk anak muda kita? Kendala kita butuh pattern yang lebih banyak.
Nah itu yang pattern ini yang sebenarnya agak kesulitan. Tapi kalau kita bisa menemukan dan itu bisa menjadi contoh. Jadi contohnya saya punya mata kuliah namanya Pelestarian Kota Pusaka. Itu kan sebuah sarjana ya. Nah sekarang wali kota mana yang sukses untuk itu? Kan itu udah harus jadi pattern gitu. Nah saya juga selalu memanggil murid-murid saya, hei wali kota, hei bupati, saya bilang gitu. Jadi arsitek masa depan kan bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Nah sekarang pembelajaran ini, makanya ketika tugasnya pun saya sampaikan, ini gagasan seorang wali kota loh, bukan gagasan seorang mahasiswa arsitektur, saya bilang gitu. Jadi dia harus sudah memfisikan dirinya sebagai seorang wali kota. Ide ini ya, nanti para pemimpin masa depan ini harusnya mempelajari ya pusaka kita. Yang sebetulnya sangat luar biasa. Dan bisa dikembangkan di setiap daerah beda-beda ya Mbak? Oh beda-beda, Bhinneka Tunggal Ika itulah sudah. Idenya pasti banyak sekali. Waduh banyak banget. Matur nuwun sekali Mbak Sita. Ini sudah ya. Ini baru Mbak Sita nanti ada, Mbak Sita itu padat banget. Webinar itu sama ya UNESCO sama siapa. Aduh banyak banget. Mbak Sita matur nuwun sangat atas banyak cerita indahnya. Bisa digunakan. Hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sehat terus Mbak Sita. Kapan waktu bisa mampir-mampir lagi. Iya, pasti dengan senang hati. Iya, terus menginspirasi ya Mbak Sita ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi untuk pemirsa sekalian yang sudah bergabung dan juga menyaksikan acara Suara Perempuan Super ini. Terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam Super!